Ya, pemirsa, berbagai asumsi dan juga target yang disampaikan pemerintah dalam RAPBN tahun 2011 ini menunjukkan optimisme pemerintah akan kondisi ekonomi tahun depan. Namun, apakah angka-angka yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna itu suatu angka-angka yang realistis? Ya? Dan signifikan tidak ya? Ya, dan apakah juga anggaran pemerintah ini sudah berpihak kepada rakyat? Sejauh mana politik anggaran pemerintah bisa mesejahterakan dan juga memerdekakan rakyat? Karena kemerdekaan ini juga berarti merdeka dari belenggu kemiskinan dan tentu saja belenggu kebodohan. Pemirsa, politik anggaran dan juga kemerdekaan, dan inilah yang akan kita bahas dalam obrolan Metro Pagi hari ini. Ya, kami sudah memiliki beberapa narasumber di sini. Ada Mbak Afiliani, Ekonom Indef. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Arief Budimanta, Komisi 9 PDIP. 11 ya. Komisi 11, mohon maaf saya salah. Komisi 11 PDIP, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Soni Harmadi, Kepala Lembaga Demografi UI. Selamat pagi. Ya, kita akan langsung ke Komisi 11 dulu, komisi yang juga memantau keuangan. Dan nantinya mungkin komisi Anda yang paling banyak berpikir untuk menyetujui atau tidak ini ya. Dari poin-poin yang disampaikan Presiden kemarin, mana-mana yang kira-kira akan diperdebatkan lebih keras lagi oleh Komisi 9? Yang pertama ya, kalau kita lihat pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan itu hampir tidak merujuk konstitusi. Kenapa? Misalnya kalau kita lihat di pidato kenegaraan tidak ada satu pasal pun merujuk Undang-Undang Dasar. Begitu juga nota keuangan, padahal jelas dikatakan di dalam konstitusi kita pasal 23 itu dasar rujukan daripada APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Itu sangat kita sesalkan. Kemudian yang kedua, dari rencana 1.418 triliun anggaran belanja pemerintah yang akan dikeluarkan, yang akan diambil dari uang rakyat, kan kira-kira kan seperti itu. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kritisi. Yang pertama, 5 tahun terakhir ini anggaran belanja pegawai itu meningkat hampir 6 kali lipat jumlahnya. Semakin besar. Kalau pada tahun 2006 porsi anggaran belanja pegawai itu hanya 7%, sekarang sudah mencapai lebih dari 15%. Tapi itu, kalau kita lihat misalnya kualitas pelayanan publik tidak menjadi lebih baik, malah proses efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi masih tebang pilih gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi adalah ternyata efektivitas anggaran yang memang muaranya adalah kemakmuran rakyat. Saya mengatakan 2 tahun terakhir ini justru mengalami kemunduran. Kenapa kemunduran? Karena angka kemiskinan, total populasi penduduk miskin itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Karena kita tahu misalnya APBN 2009, 2010 sampai dengan 2011 dan 2012 itu meningkat sangat pesat. Tapi 2 tahun terakhir ini total penduduk miskin meningkat hampir jumlahnya 3 juta. Dan ini disumbangkan paling banyak oleh penduduk yang hampir miskin. Hampir miskin itu kalau misalnya kita ibaratkan